Hellcat. Kemudian untuk selanjutnya kita bicara power plenum. Power plenum ini juga sudah sangat canggih. Artinya fungsinya apa, ada yang bertanya nih. Fungsinya apa sih power plenum? Ya itu fungsinya untuk menambah ruang ledak gitu. Jadi angin yang sudah di set di regul, sudah di sini kan dia masuknya. Katakan ini 3000 PSI inputnya. Kemudian di setting sama regul di sini ya, regulnya di sini. Ini mau hanya untuk menunjukkan mano ini menunjukkan ke botol, ingat. Artinya mano yang di sini menunjukkan input angin ya. Kemudian di sini disaring di regulator ya, menggunakan regulator tanam. Jadi dia diregulasi anginnya itu sehingga mengeluarkan anginnya tidak 3000. Anginnya kita setting menjadi 1500 katakan. Nah, angin yang 1500 ini dia akan mengalir ke sini. Nah, ditampung di sini nih. Tampung di sini. Jadi di ruang ledaknya. Sehingga dengan harapan ketika kita menembak, angin yang ada di sini keluar semua. Gitu ke sini. Mana itu tunjuknya mana nih? Nah, sini nih. Gitu kan. Nah, dari sini nih. Dan inilah yang disebut mano regul. Jadi akan yang akan menunjukkan regulator. Jadi angin keluarnya atau outputnya berapa, pressure-nya, tekanan anginnya berapa. Kalau 1500 dia akan menunjukkan 1500. Tidak usah saya tunjukkan ya, karena memang posisinya seperti itulah. Senapannya jangan diapa-apain gitu aja. Cukup seperti itu. Oke. Kemudian yang lainnya untuk performa yang lainnya kita bisa lihat di belakang chamber yang ini ada single shoot ya. Single shoot ini untuk memudahkan kita berburu atau kita ikut lomba, karena lomba itu wajib menggunakan single shoot, tidak boleh menggunakan, iya betul, sudah terjawab. Nah, oleh karenanya FX Impact Indonesia ini, FX Airgun Indonesia ini ya, membekali senapan atau unit ini dengan single shoot, sistem flip up. Jadi tidak usah turak tarik, copot lagi masukin, enggak, tinggal koet, sistem koet tuh pakai jempol di koet, masukin lagi, tembakin satu-satu ya, one by one gitu lah istilahnya. Nah ini juga apakah ada di FX sana? Kan nggak ada ya kan, tidak, dengan harga sekinoi gitu, dengan harga sekian tidak ada ini lah. Kenapa? Ya tanyain saja sama yang buatnya kan gitu. Itulah kenapa saya ada kelebihan ada kekurangan. Oke ya, paham ya. Dan kita bicara ke belakang lagi, ini sistemnya bahu ya, bahu yang ini masih begini. Yang sebelum keluaran barunya ya masih seperti ini dulu, yang terbaru ya sebelum keluaran yang bolong-bolong di sini ini kan. Kalau yang sekarang nih bolong-bolong ininya nih ya. Kalau untuk bolong-bolong tidak tidak ngaruh lah, tidak sama juga nggak masalah, toh nggak ngaruh banget, ini cuma dibolong-bolongin doang. Lagian mereka kan buatnya dari karet, kalau ini kan dari dural, sorry teflon ya kan. Lumayan, yang penting kan fungsinya sama gitu, fungsinya sama untuk menahan bahu. Oke, sampai situ. Kemudian bisa adjustable, ini bisa turun naik, ini ada pemutarnya. Kemudian yang selanjutnya lagi saya lupa nih, ketinggalan satu. Ini yang dulu menggunakan bautnya baut putar langsung menggunakan tangan. Saya sih sebenarnya lebih enak langsung pakai ada pala bautnya, jadi mudah gampang. Ini harus pakai kunci L ya, karena permintaan, kemudian menyesuaikan perkembangannya ya, diikutin saja. Kalau enggak juga nanti bilangnya wah nggak sama ya. Emang nggak sama lah, produk Indonesia dengan produk luar ya nggak sama, karena beda pabrik, beda tangan, beda cara membuatnya, beda mesin juga kan gitu. Itu ya hal-hal yang menggelitik lah kalau kita lihat ke sana. Kemudian di sini ada tulisan maksimal pressure ya, maksimal pressure. Ini coba sebentar. Nah, jelas nggak ya? Ini nggak bisa di zoom nyatun lagi nih. Oh iya,
Kalau di Jumiatun lagi malah peluk. What is the meaning peluk? Peluk tuh buram, gloomy. Oke, ya lihat sini. Oke, pokoknya gitulah. Pokoknya maksimal peel pressure 3000 PSI. Kalau mungkin di sana ada baru 2700, kita 3000 PSI. Ya kalau yang sananya lagi mungkin ada yang 3500, ya monggo silahkan. Tergantung keberanian, tetapi lagi-lagi ini buatan tangan bukan buatan mesin. Jadi buatan Indonesia aja walaupun pakai mesin terkadang menyalahi aturan, merasa dirinya paling wah. Allah buktikan. Jadi banyak kelemahan. Jadi kita menjaga itu penting. Jadi preventif itu lebih penting. Al-wiqayatu khairu minal ilaj. Jadi pencegahan itu lebih penting, lebih baik daripada mengobati. Artinya apa? Kita mencegah tindakan angin yang sebegitu besar terjadi resistensi, apa terjadi apa ya, accident kepada yang ujungnya merugikan kita. Jadi lebih baik kita menjaga. Toh dengan kapasitas angin 3000 ini mau berapa kali tembakan pun bisa efek impact itu, mau 100 200 untuk diisi 3000 silahkan, karena kita tinggal nyeting power palpnya aja. Ini tuh sudah saya praktekkan semua ya, jadi enak lah pokoknya. Kemudian yang selanjutnya ini trigger ya, triggernya sudah empuk. Kalau misalkan keras-keras wajar silahkan. Yang di sana juga sama, kalau baru masih keras kan tinggal di setting. Di sini ada settingannya. Kalau senggol bacok atau apalah istilahnya, di sini tinggal di setting. Ya nanti juga paham sendiri ketika Anda sudah membelinya, ketika Anda sudah memilikinya, nanti akan paham. Kalau itu belajar ya tinggal tanya aja langsung. Kemudian di sini untuk pengisiannya. Satu lagi yang tidak dimiliki oleh sana ya. Ini dia. Mana? Nah, sorry kejauhan. Oh, ini. Saya taruh di sini aja deh. Kecilkan dulu. Nah, supaya tidak ini boleh dilihat, tetapi jangan terlalu jelas ya, nanti bisa ya diikuti boleh lah, silahkan. Nah, itu dia. Lah ini yang kita sebut quick fill atau coupler canggih. Apakah ada di sana? Oh, sekarang ada. Sekarang kan? Siapa yang lebih dulu membuat berarti kan? Nah, apakah kita perlu berbangga? Anak bangsa sudah menciptakan ini terlebih dahulu. Ya, pertanyaan ini silahkan jawab sendiri ya. Jadi FX Swedia, ngomong lagi, FX sana. Sorry, FX sana itu awalnya kan belum ada nih quick fill kayak gini nih. Kemudian waktu bulan apa ya pernah saya lihat, kemudian saya komentari itu, saya bilang ini kita duluan yang buat. Dia juga memang nggak tahu apa-apa, dia airbag itu kan, dia meminta maaf, dia hanya mempresentasikan aja katanya, dia hanya ya ikut apa ya namanya ya hanya apa ya mengiklankan gitu kan, tapi dia juga nggak tahu. Oke. Kemudian dalam satu paket, sekarang kita bicara paket. Ini yang ada di hadapan Anda adalah paketnya, paket. Jadi ada beberapa ya pertanyaan nih. Kalau paket apa aja dapatnya? Kemudian kalau unit aja apa aja dapatnya? Ya sebenarnya pertanyaannya sudah dijawab kan, kalau paket lengkap apa aja, padahal itu sudah saya jawab tuh. Tinggal dicek di YouTube, paketan siap kirim atau paketan pesanan Sultan bla 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 bla. Nah ketika diklik itu kan paketan disebutnya, itu kelengkapannya. Ya nggak apa-apa lah, saya terangkan kembali. Nah ini ada 2 botolnya ya, Inokomnya ada 2 botol Inokom udah knockdown. Nah ini fungsinya quick fill ini untuk mengisi angin tanpa harus melalui ini dia. Umumnya kan kalau ngisi ke sini. Memang sih kalau efek impact disarankan menggunakan scuba ya, jangan hand pump begitu ya, karena banyak air yang masuk ini akan merusak seal. Itulah kenapa bukan hanya yang sana sih, sama aja, bukan hanya yang kita juga yang sering rusak seal. Di sana juga banyak
kendala saya juga sudah punya, sudah tahu dalemannya, teman-teman kita tuh sudah tahu semua efeknya. Bahkan cek aja yang punya orinya deh, yang punya ya, maksud saya orang Indonesia yang punya ya. Banyak mereka juga kendalanya, artinya kendalanya di seal, kemudian seal regul, seal macem-macem lah. Nah itu kenapa? Ya salah satunya yang mengakibatkan kebocoran atau rusaknya seal itu ya salah satunya memang dari unsur air yang atau angin yang mengandung air, ya kan, dia akan merusak karena air itu lama-kelamaan dia seset. Kalau itu kan bisa berkarat dan sebagainya, tapi kalau minyak mungkin enggak, ini kan air ya bicaranya. Kemudian juga yang kedua, mungkin seal itu rusak bisa karena gesekan. Di mana gesekannya yang akan terjadi? Yang pertama di regulator, dia akan menahan angin, terus dia akan main kan di sana. Ada bukan hanya sekedar piston, tapi ada ring-ring ya, atau di spring ya. Itu juga di sana ada kecil seal ya, seal o-ring kecil banget, itu yang sering terjadi kebocoran di sana. Kemudian yang kedua, makanya kita inovasi kita itu, karya Indonesia itu, kita buat regulatornya, kita pindahkan tetap di internal, artinya kita tanam, tetapi untuk memudahkan kita taruh di sekitar sini lah. Kemudian cara adjustnya juga sudah tahu semualah, sudah tahu. Jadi kalau ada yang mau bertanya, saya tidak mau berbicara berbicara gamblang, panjang lebar tentang ngebongkar abis gitu, enggak lah. Itu kode etik kami gitu kan, yang tidak mungkin kita buka semuanya kan gitu. Yang jelas artinya seal yang ada di knockdown di sini kan ada. Kalau aslinya seal itu ada di dalam sini nih. Seal knockdown yang di botol tuh ada di dalam sini. Lah kalau misalkan ini yang terjadi gesekan, ini kan akan pasti terjadi gesekan. Lah kenapa? Ini kan derat tuh, selalu dia berputar. Copot diputar botol. Namanya seal terbuat dari karet, dia lawan bahan keras, bahan dural yang padat, ya pasti kalah. Lama-kelamaan pasti kalah. Nah ketika bermasalah, sahabat akan kesulitan mengganti seal o-ring yang ada di sini. Maka dengan kecermatan kita, dan kita ingin memberikan keringanan, ingin memberikan kemudahan, kemudian memberikan sebuah yang simple. Sesuatu yang simple itu kan biasanya yang disukai, sehingga kita rubah seal o-ringnya, kita tidak tempatkan di sini, kita tempatkan di adapter knockdownnya. Yang botol ini kalau botol ini dibuka, di sini ada adapter ya, ada adapter knockdown. Ya disitulah o-ringnya kita letakkan. Kan seandainya rusak mudah untuk menggantinya karena terlihat jelas di luar. Nah kalau ini di dalam harus punya panyongkel, cocongkel gitu, bahasa Jermannya cocongkel, harus dicokel, susah. Ya kalau saya sih bukannya sombong, kalau buat saya sih ya mudah gitu, tapi kan buat yang perdana nanti gimana, harus merepotkan lah. Jadi kalau ada yang lebih mudah, kenapa nyari yang susah gitu? Kalau ada yang lebih simpel, kenapa yang nyari yang ribet? Nah oke. Itu rumusnya lah. Apalagi nih, coba nanti di komentar ya, silahkan diisi. Kalau misalkan ada kekurangan nanti saya upload ulang, atau ketika upload berikutnya saya kasih tahu lagi. Sekitar itu mungkin. Apalagi kira-kira ya, rel Depotile. Kenapa enggak pakai rel Picatinny? Ya Picatinny mau bikin gimana, mau pakai Picatinny kalau umumnya teleskop itu ini nih, mounting telenya Depotile. Kecuali pesan request sendiri mintanya yang ini, tapi umum saja lah yang bisa, karena kita bicaranya teleskop umum ya. Teleskop itu kebanyakan kan ininya Depotile, bukan Picatinny, sehingga ya maksudnya Picatinny itu yang 20 mili kalau nggak salah. Kalau yang Depotile yang 11 mili ya lebar ininya, alat cengkraman untuk mounting teleskopnya. Ini belepotan ngomongnya karena udah kelamaan kali ya, sorry. Aduh bro, kemudian ini setelan tahanan pipi sudah nyaman lah ya. Ada beberapa yang sama, mungkin di produk lain nggak masalah disamakan, ya nggak masalah ya, berarti kan saya yang bersyukur lah gitu. Artinya boleh sama, serupa, tetapi pasti dia juga punya karakter sendiri kan begitu. Apalagi ini udah bahas tuntas sudah
Apalagi ya, sudah. Oke, saya kira itu mudah. Oh ya, ini dia yang tadi. Ini sorry. Ini yang belum saya ulang ya. Ini saya ulang nih. Ini kalau begini nih mengisi nah ini ngisi nih ya. Isi masukkan sini selangnya, terus kalau ingin membuang anginnya tinggal dibalik. Ini kayaknya ini masih ada anginnya nih, kita dengerin ya, ada nggak anginnya? Tuh, keluarkan anginnya. Itu seperti itu. Lah ini diikuti sama yang sana ya nggak masalah. Apakah Anda berbangga? Jawabannya, mereka membuat kita ngikutin, kita dicemooh. Sementara ketika kita yang pertama kali membuat, mereka berarti kan ngikutin. Ayo, apa komentar Anda? Silahkan. Oke, saya pikir atau saya kira itu sudah cukup ya untuk sementara penjelasan secara umum detailingnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf jika nada bicara saya agak-agak keras atau gimana, karena memang sejatinya saya memang tergantung lah, kayak di Medan juga keras juga ngomongannya kan seperti itu. Saya juga kan aslinya kan dari Banten kan, pasti ngomongnya beledak-beleduk gitu. Sorry. Pasti ngomongnya beledak-beleduk lah. Silakan tanya sama orang Banten tuh. Segini saya masih ngomong bahasa Indonesia, kalau ngomong bahasa Bantennya kan lebih kasar kan gitu. Jadi harus jangan menilai dari ucapan ya, intonasi, mohon maaf dengan kerendahan hati saya yang paling dalam, saya mohon maaf kepada para bediler semua, bil khusus yang sudah memesan. So jangan lupa untuk bersabar dan yakin selama komunikasi kita berjalan aktif. Jangan khawatir, la roibah, tidak ada keraguan saya itu. Insya Allah kami amanah, kami ingin memberikan yang terbaik. Kami pun sama inginnya cepat, tetapi apalah daya, keterbatasan, kemudian juga alat-alatnya juga serba terbatas, kemudian dan memang cara pengerjaannya bukan mudah ya, mengerjakan efek impact itu sangat-sangat sulit, dan makanya tidak semua orang mampu. Hanya ada beberapa lah di Indonesia, kita bisa dihitung jari lah yang bisa memproduksi efek impact dalam tanda petik seperti ini ya. Seperti ini, bukan yang asal efek impact ya. Kalau asal efek impact ya sama sih efek impact juga sebetulnya. Cuma kalau kita bicara yang lainnya ya silakanlah Anda bisa menilai sendiri. Semuanya karya anak bangsa harus diapresiasi, harus diberikan aplaus lah buat anak-anak Indonesia, termasuk para bediler juga kan, mereka juga mungkin buat YouTube itu ada. Terkadang saya melihat tuh yang YouTube yang berburu itu kan kesal juga kalau dikomentari nyeleneh terus, karena dia pikir mengikuti anjuran tuh salah satu ini pakai ini katanya pakai ragum, ketika nggak pakai ragum diprotes lagi, wah itu mah pakai ragum, coba nggak pakai ragum. Ini orang kebingungan mana yang harus diikuti, ujung-ujungnya kan dia kesel, dia ngomong kayak gini, emang gampang apa buat video gitu kan, apalagi konten berburu, ketika kita nyeting kamera udah keburu kabur duluan buruannya. Coba bayangkan, jadi harus berpikir bijak seperti itu. Saya hanya ingin ini perwakilan dari semua produsen, perwakilan dari YouTuber lah, ingin sedikit memberikan istilahnya bahasanya itu renungan sehingga sama orang Indonesia, yuk mari kita jalin silaturahmi dengan baik. Musuh satu kebanyakan, teman 1000 itu masih kurang buat kita itu, sehingga kita dengan adanya silaturahmi ini mudah-mudahan kita menjadi menambah persaudaraan semakin erat. Ini lintas apapun ya, tidak dibatasi dengan ras, agama dan sebagainya. Yang penting kita sebagai anak bangsa satu bahasa ya kan, satu bangsa satu bahasa. Bahkan kita membuka wacana silaturahmi untuk orang-orang yang ada di luar negeri. Pakistan juga ada yang ngechat ke saya juga. Ya itulah, terima kasih. Tidak panjang lebar, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.